Celebes People, gimana nih kabarnya? Senang sekali saya Fitria Herunisa kembali menyapa Anda. Saat ini saya sedang berada di lorong wisata Zurich, letaknya di Kecamatan Tamalanrea, di mana lorong wisata Zurich ini menjadi salah satu lorong wisata unggulan yang ada di Kota Makassar. Nah, untuk melihat keseruan saya mengeksplor lorong wisata ini, yuk mari sama-sama ikuti saya. Let's go! Lorong wisata ini terletak di Kompleks Perumahan Dewi Karmilasari di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Lorong wisata ini diberi nama Zurich, sebuah nama kota besar yang menjadi jantung keuangan Swiss sekaligus pusat seni negara itu. Meski namanya diadaptasi dari nama salah satu kota besar di Eropa, namun lorong ini tak meninggalkan nuansa kearifan lokalnya. Salah satu yang unik di lorong ini yaitu para ibu rumah tangga bercocok tanam menggunakan teknik hidroponik dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang kosong. Mereka menanam berbagai macam tanaman, mulai tanaman hias, sayur mayur seperti bunga kol, bayam Brazil, sayur pakcoy, bawang merah, dan cabai rawit. Tak hanya itu, para warga di kompleks ini juga melakukan budidaya ikan air tawar seperti nila, lele, dan juga lobster air tawar. Masyarakat sudah merasakan banyak manfaat lewat program lorong wisata. Ibu-ibu rumah tangga yang awalnya tidak memiliki pekerjaan tetap, akhirnya bisa memiliki aktivitas produktif yang dapat membantu perekonomian sehari-hari. Ya pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Camat Tamalanrea, Bapak Andi Salman. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya? Iya, alhamdulillah, Pak. Pak, ini mungkin bisa jelaskan di Kecamatan Tamalanrea ini ada berapa lorong wisata, Pak? Ya. Oke, terima kasih, Dek. Kecamatan Tamalanrea itu memiliki lorong wisata 61 lorong wisata yang tersebar di 8 kelurahan. Tetapi memang perintah Pak Wali Kota dalam visi misinya itu setiap tahun, setiap kelurahan itu harus menyiapkan 7 lorong wisata. Tetapi ada beberapa kelurahan kami itu melebihi dari 7 lorong wisata karena antusias dari masyarakat sampai kepingin membuat lorong wisata tersebut. Ya. Seperti saya kasih contoh, Buntusu itu 9 lorong wisatanya karena masyarakat yang kepingin, oh saya juga mau, saya mau nyawa. Karena memang lorong wisata ini kan sebenarnya bukan instruksi Pak Wali Kota, tetapi diharapkan pemberdayaan masyarakat karena dialah yang akan menjaga lorong-lorong tersebut. Pemerintah cuma membuatkan program, itu deh. Nah, dari 61 lorong wisata itu kan ada lorong wisata Zurich yang sekarang ini, Pak. Iya. Nah, kalau keunggulan dari lorong wisata Zurich ini apa, Pak? Jadi lorong wisata Zurich ini adalah salah satu lorong unggulan Kecamatan Tamalanrea yang berada di Kelurahan Tamalanrea di RW 3. Saya bisa mengklaim sebagai camat, lorong Zurich ini adalah salah satu lorong wisata yang paripurna. Karena kenapa kita katakan? Karena hampir kebangkitan ekonomi, kerakyatan, kemudian ketahanan pangan, apalagi sekarang kita ini mau menuju inflasi pangan, ini ada semua di lorong wisata Zurich sini. Saya bisa kasih contoh, nanti kita bisa lihat, ini salah satu contoh yang ada di lorong Zurich sini. Kita lihat ada lomboknya, ada sawi putihnya, ada bayam, kemudian ada parianya, ada kangkung, kemudian nanti ada markisanya, kemudian ada jeruknya. Nanti di lorong sebelah itu, kita nanti jalan-jalan, di situ juga ada produk dari ikan. Jadi seperti kita di sini lorong Zurich sini ada 3 komoditi lauk. Itu adalah ikan lele, kemudian nila kan, dan ada lobster air tawar. Nah itu, makanya kita kategorikan
paripurna bagi saya karena UMKM juga di sini ada. UMKM di sini dan UMKM itu hampir 50% itu 50% atau ada yang 100% itu hasilnya itu dari sini. Kita kasih contoh seperti keripik bayam Brasil. Itu di sini kan ada bayam Brasil, nanti kita lihatlah di situ. Kemudian jus pacoy. Itu dari sini juga bahan bakunya. Itu. Ya Pak, kalau misalnya untuk dari Kecamatan Tamalan Raya ini, apa program-program untuk pengembangan lorong wisata bagi warga Pak? Jadi kami tetap pemerintah bersama teman-teman dari Dinas Pertanian dan Perikanan, ada ada PPL Pertaniannya, kemudian Delor, Dewan Leronnya lorong wisata ini selalu tidak henti-hentinya memberi motivasi kepada masyarakat. Bagaimana tidak terputusnya ini kegiatan-kegiatan yang ada di lorong wisata ini, karena ini sekarang lorong wisata Zurich ini hampir menjadi perhatian di lokal dan nasional. Dan pengunjung ini hampir rata-rata datang berkunjung ke lorong Zurich sini. Ya Pak, mungkin bisa langsung kita jalan-jalan ke boleh nanti lihat aja sendiri. Ya Pak, mari Pak langsung. Ini deh kegiatan-kegiatan sehari-hari warga saya yang ada di lorong Zurich saya. Seperti ini Mbak, Bu. Ini kegiatan-kegiatannya. Jadi kegiatan dia laksanakan kalau pagi hari, termasuk juga dia beraktivitas untuk olahraga lah. Menggemburkan tanah-tanahnya, kemudian kalau ada bayam-bayam atau sayuran yang sudah mau layu bisa diganti, karena tadi saya sudah jelaskan ada pembibitannya ibu-ibu ini aktivitas yang dilakukan biasa, kadang pagi sore juga begitu. Jadi kegiatan-kegiatan aktivitas ini dia sudah menganggap rutinitas, bisa seperti berolahraga lah dia. Ini tadi yang saya bilang ini jus pacoy nanti nih, inilah bahan bakunya. Ini Pak hidroponik ini Pak Ala ini, ini jagonya ini, Pak Ala ini wargaku ini. Itu. Kalau untuk jenis tanaman di sini berapa banyak? Di sini ya tadi saya sudah sampaikan, di sini ada kemban kol, ada kol, kemudian ada pacoy, kemudian ada selada, kemudian ada lombok, kemudian ada bayam Brasil, ya itulah yang ada di sini. Jadi memang kegiatannya di sini memang seru sekali ya? Iya, ini di sinilah dia gunakan juga ibu-ibu bersilaturahmi, ya kan? Di sini mereka ada arisan juga, di situ. Dan hasil-hasil ini ada yang produksi sendiri, dia konsumsi sendiri, terus ada juga yang warga tetangganya yang butuh ini bisa dia sharing atau dia beli. Kemudian kalau memang hasil panennya banyak, itu kebetulan sudah ada kerjasama dengan pengusaha-pengusaha retail untuk bisa dia beli. Seperti sawi dulu ini ya sempat masuk di Hero gitu. Iya. Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh warga dari kehadiran lorong wisata ini adalah peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar yang lebih baik dari sebelumnya. Lorong wisata yang kini menjadi program unggulan pemerintah Kota Makassar ini juga membuat silaturahmi antar warga diakui semakin baik. Kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar pun jadi semakin terawat. Ya Salibas People, saat ini saya sedang di posko tempat penyimpanan hasil-hasil panen dari warga lorong wisata Zurich. Nah, halo, apa kabar Ibu? Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Hasna. Ibu Hasna, Ibu Umi. Oh ya, Ibu Umi. Nah, Ibu Hasna mungkin bisa jelaskan untuk perawatan dari tanaman-tanaman di sini ini susah gampang apa gimana? Ya, susah-susah gampang, tapi kalau masuk ke dalam hati itu senang rasanya untuk mengerjakannya. Caranya itu tiap pagi kita punya berdiri di sini untuk menyiram, memupuk gitu. Ya itu berkelompok atau bagaimana? Kebetulan kami di sini berkelompok. Ya, berkelompok itu satu kelompok berapa orang? Lebih dari, sebenarnya ada 30 orang, tapi kebetulan kan sebagian kerja, jadi yang tidak kerja itu yang aktif. Iya. Dan dari beberapa tanaman-tanaman itu ini hasilnya ya, Bu? Iya, contohnya ini
Ini bayam Brasil, ini kan kami tanam sendiri, jadi kita buat sendiri seperti ini juga. Ini markisa, kebetulan ada pohonnya, jadi kita buat seperti ini. Ini juga jus pakcoy, ini dari sayur pakcoy. Dan kebetulan semua ini kami diajar awalnya dari penyuluh kami. Ini penyuluh kami. Nah, sebelum masuk ke Ibu Umi, saya mau coba salah satu produknya. Oke, silakan. Semoga Salibes People, saya akan mencoba produk dari Lorong Wisata Zurich ini, yaitu sirup markisa. Gimana ya rasanya? insya Allah enak. Mantap kan? Seger, Bu. Seger. Apalagi diminum siang-siang begini. Iya. Nah, Ibu Umi, Iya. kalau untuk dari Dinas Perikanan dan Pertanian ini bagaimana sih, Bu, untuk membina para warga di Lorong Wisata, Bu? Iya. Alhamdulillah, karena kebetulan di Lorong Wisata Zurich ini warganya di sini sangat partisipatif. Ya, dari dulu sebelum ada lorong, mereka ini bentuk kelompok wanita tani. Selanjutnya dibentuk Longwis, itu memang mereka tidak henti-hentinya menanam. Baik ada bantuan program dari pemerintah ataupun tidak, itu sudah secara kontinu. Kenapa di sini dialokasikan? Karena memang di sini selain dari ibu-ibunya, bapak-bapak juga mendukung untuk lorong wisata di sini. Jadi ibu-ibunya tidak kesulitan. Nah, alhamdulillah dengan adanya lorong wisata, mereka di sini sudah bisa bukan saja sekedar menanam, tapi sampai menjual di sini sudah secara kontinu dan sudah bekerja sama dengan pasar modern. Ya, untuk teknologi yang digunakan di tanaman-tanaman ini teknologi apa sih? Alhamdulillah, karena kebetulan di Lorong Wisata Zurich sini ada sistem tanam kapiler, khususnya di tanaman cabai itu pakai sumbu dan penyiramannya itu smart farming. Smart farming kita hanya menyetel di HP, perintah Google itu sudah tersiram. Jadi mereka di luar pun atau di mana kita bisa perintahkan tanamannya sudah tersiram. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita mengantisipasi mereka di sini sibuk. Jadi ketika kalau misalnya mengandalkan tenaga itu akan biasanya akan terabaikan. Jadi kita mengajarkan bagaimana sesuaikan dengan teknologi yang ada. Dan ketika ada yang masuk di sini saja, bukan saja melihat lorong, tapi ada edukasi di sini yang kami berikan untuk pengunjung. Nah, Ibu, untuk hasil-hasil tanaman ini diapakan selanjutnya, Bu? Setelah diolah seperti ini, dikemas, biasanya ada pesanan, kita buat, dan kalau ada tamu-tamu yang datang, mereka pada beli. Berawal dari keinginan para warga untuk bercocok tanam secara berkelompok, hasilnya pun kini telah dirasakan secara bersama-sama. Tanaman sayur dari Lorong Wisata Pemkot Makassar ini mulai menyasar pasar-pasar modern. Penghasilan yang didapat per bulannya dari hasil tersebut bisa mencapai 5 juta rupiah, terlebih saat ada kegiatan yang diselenggarakan di lorong. Demi kelanjutan program lorong wisata yang lebih baik, pemerintah kota dan pemerintah setempat bersama pihak terkait terus melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Hal itu bertujuan agar terbentuk generasi pelanjut yang tidak hanya peduli lingkungan, namun juga bisa membantu kesejahteraan hidup masyarakat sekitar. Nah, Salibes People, itulah tadi keseruan kita di Lorong Wisata Zurich yang letaknya di Kecamatan Tamalan Rea. Tadi kita sudah berkeliling melihat sejumlah kegiatan warga yang ada di Lorong Wisata ini, termasuk mencoba hasil olahan mereka. Saksikan terus program Explore Lorong Wisata Makassar. Saya Fitri Herunisa pamit. See you, bye-bye!